Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Anda pemirsa semuanya? Alhamdulillah, kami berdoa semoga pemirsa beserta keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bertemu kembali tentunya dalam program kesayangan kita, Indahnya Ramadan di TVRI Sumatera Utara. Seperti biasanya kita akan membahas tema-tema penting terkait dengan ibadah atau aktivitas di bulan Ramadan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan penyampaian atau tausiah terkait dengan rahasia sehat bagi orang yang berpuasa. Kita ketahui bahwa terdapat hadis Rasulullah SAW yang meski ada beberapa ulama berbeda pendapat tentang kedudukan hadis ini, bahwa sumu tasihhu, berpuasalah kamu dan insya Allah kamu akan mendapatkan kesehatan. Tentu ini mengisyaratkan bahwa di dalam ibadah puasa itu ada hal yang sangat bermanfaat bagi kita, yaitu tentang kesehatan. Dan tentu ini sangat penting agar kita semakin yakin bahwa apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala ternyata memberikan keuntungan di dunia. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk mendengarkan ini, untuk menambah rasa keyakinan kita, totalitas keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan totalitas pengamalan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Untuk itu kita akan mendengarkan tausiah dari narasumber yang memiliki kompetensi di bidangnya, yaitu cendekiawan muslim kita di Sumatera Utara, yaitu Al-Ustaz Dr. Hasanul Arifin MCAT New SPN. Beliau merupakan anggota Komisi Sosial, Lingkungan Hidup, Kesehatan Masyarakat dan Bencana Majelis Ulama Indonesia Kota Medan, dan beliau juga merupakan putra dari Ustadz kita, yaitu Buya Kiai Haji Zulfikar Hajar LC. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Aktivitas bagaimana selama puasa ini? Sehari-hari ini silaturahim sama orang sakit ya, di rumah sakit ya. Biasa aktivitas itu visit ya. Nanti juga ngajar di fakultas kedokteran. Itulah aktivitas kita sehari-hari. Baik, Masya Allah, Masya Allah. Semoga dimudahkan segala urusan Ustaz. Apalagi ini terkait dengan menolong atau membantu banyak orang yang membutuhkan ya Ustaz. Masya Allah. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mendengar lantunan ayat suci Al-Qur'anul Karim yang akan dibacakan oleh qari'ah kita Marlina Lubis SPD, yang akan membacakan surah Al-Isra ayat 82 sampai 83. Kepada qari, fal yatafaddali ma'jura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul
المؤمنين ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا صدق الله العظيم Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'anul Karim tadi acara kita mendapat limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak sabar lagi kita akan mendengarkan penjelasan tausiah dari narasumber kita terkait dengan rahasia sehat bagi orang yang berpuasa. Ustadz, ini Masya Allah sungguh sangat bermanfaat sekali tema kita hari ini, karena kita akan melihat bagaimana tema yang akan dibahas ini untuk dapat meningkatkan keimanan kita. Memang dari awal kita sudah yakin bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kita meyakini bahwa di dalam perintah Allah itu ternyata banyak hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia. Ustaz, untuk muqaddimah, pengantar dari tema kita, dipersilahkan Ustaz. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para wabarakatuh. shaimin shaimat, pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini berkesempatan saya untuk menjelaskan mengenai rahasia puasa bagi kesehatan tubuh kita. Seperti yang disampaikan tadi sebelumnya, bahwa untuk apa sih kita mengkaji kesehatan itu ya? Apakah puasa karena kita ingin sehat? Apakah puasa ingin kita untuk sekedar hanya menahan makan minum saja, hubungan seksual dan sebagainya? Namun di sebalik itu semua ternyata kalau kita gali segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah SWT, baik itu sholat, apapun itu zakat, haji, bahkan puasa, pasti mengandung kebaikan di dalamnya. Dan kita yakin itu semua pasti ada kemaslahatan yang akan kita dapatkan. Wabil khusus tema kita hari ini tentang puasa. Nah, di masyarakat ini kan umat Islam ada beberapa tipe orang nih. Kalau udah jumpa Ramadan, puasa, satu ada tipe orang pening kepalanya. Aduh, puasa lemas lah nih, letoy, lesu, lung, lai, loyo, macam-macam. Aduh, nggak bisa makan, nggak bisa minum, ditahan. Aduh, lemas lah nih.
minta cuti lah, atau dan lain sebagainya, minta dikurangi jam kerja segala macam. Ada orang yang menyambut puasa Ramadan ini bahagia, senang, marhaban ya Ramadan, rindu, menjalani puasa itu nikmat sekali. Nah, itu tergantung daripada niatnya ya. Ketika niat seseorang itu lurus, maka akan mempengaruhi sebenarnya sistem organ tubuh dia, fisiologi organ tubuh dia. Contoh, ketika seorang itu stres menghadapi suatu masalah atau mengamalkan sesuatu, dia tidak dengan hatinya, itu akan membawa kepada ketidakbaikan kepada tubuhnya ya. Malah misalkan puasa makin lemes ya, makin lemes kalau niatnya hanya sekedar menahan makan minum saja. Tapi ketika seorang itu puasa dengan lillahi ta'ala, ikhlas menjalaninya, dan dia yakin pasti ada kebaikan di dalamnya, maka ini efeknya sangat baik, sangat positif sekali, wabil khusus terhadap kesehatan tubuhnya. Jadi puasa ini kalau dari sejarahnya Ustaz, itu ternyata sudah diamalkan oleh orang terdahulu ya. Kalau kita lihat, renungkan ayat Quran itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, kita lihat sejarah, ternyata zaman sebelum Islam, bahkan zaman Yunani, tradisi puasa itu sudah ada. Dan itu dari sejarahnya itu dipakai untuk pengobatan, penyembuhan setiap penyakit, itu dibatasi makan minumnya. Dan orang-orang terdahulu, agama orang Yahudi, mereka juga ada puasa ya, puasa Asyura gitu ya. Nah, ternyata di Islam, dengan datangnya syariat Islam melalui baginda Nabi Muhammad SAW, puasa ini menjadi sesuatu yang penting, bahkan diwajibkan setiap tahun. Sebulan penuh puasa orang Islam, wajib. Bahkan ada selingan puasa sunnah. Bahkan Nabi dalam hadis yang Al-Fakir baca juga, fadilah puasa itu luar biasa. Seperti yang Ustaz sampaikan, hadis sumutasihu, walaupun ini ada perbedaan pendapat tadi dikatakan oleh para ulama, tetapi maknanya sungguh benar. Bahkan ada hadis asyamu junnah, puasa itu tameng. Dan banyak sekali Rasulullah menjelaskan bagaimana keutamaan puasa ini. Sehingga kita coba ambil, apa sih rahasianya puasa ini? Kenapa kok dalam Islam ini puasa itu menjadi hal yang penting? Dan ternyata dari berbagai riset penelitian kedokteran, saya buka nih fasting benefit health gitu ya, di jurnal ya, sederhana Google Scholar ya. Kita searching, itu bahkan hampir ribuan jurnal penelitian membuktikan efek positif puasa bagi tubuh kita. Dari semua sistem otak, jantung, sistem pencernaan apalagi, sistem imunitas, sistem hormonal, itu semua membuat efek positif bagi tubuh. Sederhana, ketika seorang puasa itu kan terasa lapar ya. Aduh lapar, nggak makan. Itu ada space kurang lebih 1 hari 5-6 jam istirahat pencernaan. Karena proses pencernaan itu secara fisiologi, kita makan tuh habis itu, dicerna sampai ampasnya habis, diserap sari nutrisi itu 8 jam habisnya tuh Ustaz. 8 jam. Ya kalau kita makan 3 kali sehari, itu dengan kecepatan pencernaan itu 8 jam sehari, itu 3 kali sehari, itu otomatis pencernaan kita nggak pernah istirahat. Bayangin aja kita manusia kalau nggak ada istirahat kerja, itu pasti sakit ya. Pencernaan organ tubuh itu nggak istirahat, nggak berhenti bekerja. Subhanallah, sayang Allah sama kita ini umat Nabi Muhammad SAW, diwajibkan kita puasa Ramadan, itu kurang lebih kita sahur sampai berbuka, itu ada space jam 12 sampai 1 sampai buka, itu nggak mencerna. 5-6 jam itu dia istirahat pencernaan kita. Nah, istirahat bukan berarti dia tidur, tapi dia akan melakukan yang namanya detoksifikasi, dia buangin racun. Rejuvenisasi, regenerasi, diganti sel-selnya menjadi sel-sel yang lebih baru lagi, lebih muda lagi. Makanya ada seorang ilmuwan dari Jepang namanya Yoshinori. Yoshinori ini dapat Nobel penghargaan tahun 2016, penghargaan dunia. Dia meneliti tentang kondisi lapar terhadap sistem regenerasi sel, pertahanan tubuh. Ternyata ketika seorang itu lapar, terjadi proses fisiologi tubuh itu yang namanya autofagism. Jadi muncul proses namanya autofagi dalam tubuh. Hormon lapar namanya grelin. Nah, ini bahasa apa ya, para pemirsa yang mungkin
tidak asing didengar ya. Ghrelin ini satu hormon yang mana ketika lapar itu akan meningkat dan itu akan menyebabkan kondisi yang namanya autofagi. Apa tuh autofagi? Di mana sel-sel tubuh kita itu akan memakanin sel-sel kanker. Prekanker yang calon-calon sel yang sudah jadi penyakit itu dimakanin sama sel tubuh kita. Dibersihkan kolesterol jahatnya. Kemudian sel-sel yang sudah menua itu akan diganti dengan sel-sel yang baru. Dan banyak sekali fadilah daripada autofagi tadi. Kondisi lapar terhadap proses fisiologi tubuh kita. Jadi kita memang butuh kondisi lapar memang. Lapar tuh harus sering kita akses juga lah. Jangan kenyang aja tiap hari kan manusia nih kan. Makanya Rasulullah dan sahabat tuh kalau kita lihat kehidupan mereka lebih banyak kondisinya mungkin lapar ya. Perang Khandaq pernah ganjal 3 buah batu Rasulullah, sahabat 1 batu. Kondisi lapar itu ternyata baik bagi tubuh kita sebenarnya. Jadi jangan takut lapar ya. Manusia nggak akan mati kalau nggak makan 1 hari. Ya, kalau kita puasa, sahur sama buka masih ada. Ada laparnya hanya sekedar berapa 5-6 jam. Tapi subhanallah ketika kondisi lapar itu akan membawa pada kesehatan yang lebih baik. Masya Allah, luar biasa mukadimahnya Ustadz. Mohon ditahan, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara, Masya Allah kita mendengarkan mukadimah yang luar biasa. Untuk itu jangan kemana-mana, insya Allah kita akan mendengar yang lebih menarik lagi. Tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Masya Allah, sembari menunggu waktu berbuka puasa, kita akan mendengarkan tausiah penjelasan yang insya Allah memberikan semangat bagi kita. Insya Allah dengan izin Allah akan menambah kekuatan mental dan fisik kita untuk menjalani ibadah-ibadah yang disyariatkan Allah selama di bulan suci Ramadan. Kita akan lanjutkan mendengarkan tausiah dari Ustadz kita. Ustadz tadi Masya Allah luar biasa, ada Ustadz menyampaikan terkait dengan penemuan atau penelitian salah seorang ahli di Jepang ya, dan itu luar biasa sekali memberikan tambahan bukti bahwa ternyata di dalam sisi ibadah puasa itu memiliki efek yang sangat positif sekali terkait dengan kesehatan. Dan Ustadz ini kan di dalam ibadah puasa kita kan disuruh sahur ini diakhirkan, berbuka ini disegerakan. Kalau orang berpikir kalau makin lama lapar kan nggak makin banyak pahalanya kan begitu. Tapi justru dalam puasa kita disuruh mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka ketika sudah waktunya. Ini adakah dari sisi kesehatan ini Ustadz? Ya, terima kasih. Memang itu sunnah ya, sunnah dari Nabi SAW menyampaikan kepada kita mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Dan inilah rahmatnya Islam ya, agama kita yang mana ketika kita mengakhirkan sahur itu ada masa waktu jeda tubuh kita menyimpan energi. Ya. Kalau kita bayangkan di sahurnya kalau cepat, berarti ada space waktu nanti ketika kita puasa itu nggak terlalu lama dia. Proses tubuh kita ini untuk tidak mendapatkan energi sehingga puasa nanti akan bahkan mudah lemes, puasa itu akan mudah capek, nggak produktif. Dan dikasih syariat kita itu sunnahnya diakhirkan, walaupun kalaupun nggak sahur pun sahnya juga puasa saja. Tapi sangat baik itu sahur itu memang diakhirkan sehingga ada cadangan energi kita untuk aktivitas di siang hari. Jadi tidak terlalu lama kita tidak mendapatkan energi ya. Nah, kemudian menyegerakan berbuka. Nah, ini saya belum mendapatkan riset yang meneliti bagaimana orang yang menyegerakan berbuka dengan orang yang tak menyegerakan berbuka gitu. Entah ada pula penelitian yang mungkin ya sampai saat ini saya tahu. Tetapi kita bisa secara ilmu analogi ya, ketika seorang itu menunggu berbuka gitu ya, berkumpul bersama keluarga, dia melihat menunya, dia melihat akan satu nikmat yang akan datang ketika azan maghrib yang akan nikmati, itu ada satu perasaan bahagia, moodnya itu berubah itu, ada sesuatu yang muncul dalam dirinya, semangat gitu. Ketika dia menikmati ada semangat, rasa bahagia, rasa syukur menikmatinya. Ketika dia minum sesuatu lega, rasa hausnya
itu akan menimbulkan efek bahagia. Nah, efek bahagia sebenarnya mempengaruhi otak. Jadi otak kita tuh akan berespon terhadap hormon bahagia namanya endorfin. Nah, ketika hormon ini sering kita akses, nah itu sangat baik terhadap fisiologi tubuh kita. Jantung kita detaknya tuh akan lebih baik, nggak cepet, ya. Sistem imun kita akan lebih stabil. Kenapa? Rasa bahagia, terutama ketika mau berbuka. Apalagi disegerakan, ya. Nggak boleh pula kita buka, tunggulah dulu. Sholat maghrib dulu buka nanti. Kan kalau nahan-nahan lapar kan bagus. Tidak baik juga. Ya. Nikmati segera. Tunggu sambil bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah banyak menu hari ini, nikmat dari Allah SWT. Nah, inilah efek yang sebenarnya secara tidak langsung akan membawa kepada kesehatan, ya, ke tubuh kita. Baik, Masya Allah. Tadi Ustaz telah menjelaskan bahwasanya ketika kita berbuka, ketika kita merasakan lapar itu ada seperti hormon dia memakan sel-sel yang rusak nih, Ustaz, kan. Nah, bagaimana ketika orang yang mengidap penyakit asam lambung ini, Ustaz, ya, asam lambung ini kan kalau terlambat makan sulit nih kan, Ustaz. Tapi justru berpuasa dia lebih lama lagi nih laparnya, Ustaz. Apakah ini berefek buruk atau justru memberikan pengobatan atau penyembuhan terhadap penyakit itu? Bagaimana nih, Ustaz? Iya, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana puasa pada orang yang menderita gangguan lambung, ya? Jadi penyakit lambung itu macam-macam. Ada yang dia karena gangguan ketidakstabilan asam lambung, ya, itu istilahnya nanti dispepsia. Nah, dispepsia ini satu sindrom, gejalanya mual, muntah, nggak nyaman di perut, ya. Nah, ada kasus yang udah iritasi, gastritis, udah ada peradangan di lambung. Ada yang lebih berat lagi kan gangguan lambung itu ulkus peptik, jadi sudah luka lambungnya. Nah, biasanya kalau pasiennya itu buang air besarnya itu warna hitam, ya. Itu sudah ada tanda-tanda perdarahan di pencernaan. Nah, lihat kondisinya. Kalau hanya sekedar ketidakstabilan asam lambung, mual muntah, ya, belum sampai kepada suatu ulcer, luka di lambung, itu sebenarnya masih bisa berpuasa asal satu, pastikan dia sahur, pastikan juga dia berbuka, dan kemudian saat sahur dia konsumsi obat-obatan untuk menstabilkan asam lambungnya sebelum dia sahur, ya, atau setelah sahur 2 jam setelah makan atau 2 jam sebelum makan. Itu dia bisa konsumsi. Artinya masih bisa kondisi orang yang sakit mah itu berpuasa sebenarnya. Dan kalau kita lihat dari perspektif kesehatan, ternyata ketika seorang puasa malah sel lambung itu akan mengalami renovasi, regenerasi. Yang rusak-rusak diperbaiki, ya. Masalah sekarang, kenapa kok, ini pertanyaan juga nih Ustaz. Kadang sama pasien, dok, saya kok puasa makin sakit lambung saya, makin naik asam lambung saya. Kalau nggak puasa enggak gitu, ya. Nah, ini bisa kemungkinan pertama, balik kembali niatnya, ya. Ada orang niatnya sekedar puasa tuh mikirin makan, minum saja, ya pasti asam lambungnya naik. Tapi kalau dia puasanya betul-betul untuk ibadah sama Allah, ikhlas, insya Allah ketika dia berniat kuat seperti itu nanti otak, lambung tuh ada jalur aksesnya, itu aksisnya. Ini akan menyelesaikan. Lambung akan menghasilkan asam lambung yang normal. Tapi kalau orang di otaknya sudah mikir makan minum, bahkan ada orang belum puasa udah mikirin bukanya apa, gitu, ya. Udah bukanya apa, nanti pas buka itu dia konsumsi makanannya kebablasan semua, gitu, ya. Ini ada orang nih, kalau lihat sebelum puasa dia makannya mungkin sekedar 1 piring, minumnya 1 macam saja. Coba ketika buka puasa itu, coba lihat nanti, minumnya udah 3 macam. Ada yang belum kolaknya lagi, belum sirupnya lagi, belum air putih lagi, belum teh manisnya lagi. Tambah lagi makannya porsinya lebih besar lagi, belum lagi gorengannya. Ketika dia makan diisi dengan penuh perutnya, wah itu langsung kebablasan. Asam lambung itu akan sangat stabil pastinya. Karena asam lambung ini sangat ditentukan oleh otak dan sangat ditentukan oleh makanan. Ya, jadi kalau ada makan terlalu berlebih, asam lambung akan dihasilkan berlebih, sehingga otomatis nggak stabil asam lambung, malah menyebabkan sakit mah, gitu, ya. Jadi balik kepada niat kita semua, puasa ini kita yakin pasti ada kebaikan. Tetapi kalau memang Anda menderita satu penyakit mah yang serius, nah tidak salah Anda berkonsultasi dengan dokter. Mungkin ada beberapa penyakit yang memang kalau puasa dia akan lebih buruk. Contoh misalkan sakit mah yang sudah sampai ke ulkus, luka pada lambungnya, atau sudah ada sirosis, gangguan di hati yang sudah berat. Itu terkadang dokter akan memberikan satu anjuran, mungkin tidak berpuasa. Kalau udah sehat baru dia
boleh berpuasa, mungkin dengan menggantinya. Kalau dia mungkin harapannya sehatnya juga nggak kunjung dapat ya Ustaz ya, boleh dibayar fidyah ya Ustaz ya. Jadi Islam ini insya Allah agama yang tidak memberatkan umatnya, ya terlihat kondisinya. Masing-masing kita pastinya harus ditentukan puasa itu baik enggaknya, baik kesehatan oleh dokter yang memeriksakan tubuh kita. Pasti dokter akan lebih tahu, diperiksa, dan ini penyakitnya memang dianjurkan tidak berpuasa. Atau ini penyakitnya memang boleh berpuasa dengan syarat tertentu. Ya, baik, Masya Allah. Ustadz, terkait dengan kalau kita ini ingin pemeriksaan darah, itu kan kadang disuruh puasa ya katanya. Apakah ada pengaruhnya itu Ustaz, terkait dengan puasa dengan stabilitas darah ini bagaimana ini Ustaz? Iya, baik, terima kasih. Ini pertanyaan juga yang sering disampaikan ditanya pasien ya. Kalau mau cek lab itu kenapa harus puasa gitu ya? Karena begini, contoh misalkan ketika kita melakukan pemeriksaan gula darah ya, atau asam urat atau kolesterol. Nah, 3 komponen ini sangat dipengaruhi oleh makanan. Ya. Kalau dia baru selesai makan diperiksa, itu hasilnya pasti bias. Bisa jadi ketika dia makan ada kadar gula yang tinggi di makanan, itu gula darah cenderung akan cepat naik gitu ya. Asam urat juga bisa juga naik ya, kolesterol juga, sehingga nanti hasilnya nggak bias. Maka kalau dianjurkan oleh kesehatan ya dokter, dipuasakan dulu sampai kepada fase dia metabolismenya dari metabolisme basal ibaratnya. Jadi makan sudah kosong, lambungnya sudah tidak ada yang dicerna, maka darahnya itulah yang idealnya kadarnya. Itulah yang nanti diambil oleh dokter darahnya, kemudian nanti dianalisa, itulah yang memang betul-betul kadar zat yang di dalam darah dia yang murni, tidak dipengaruhi oleh makanan gitu ya. Nah, itulah yang jadi patokan nanti bagi dokter untuk menterapi sebetulnya. Jadi memang dianjurkan kalau di periksa laboratorium medical check up dianjurkan puasa, biasanya 10 jam atau 12 jam. Kalau operasi beda lagi. Kalau operasi, banyak kan dokter bedah kan, puasa dulu ya, jangan makan ya. Nah, nanti saat operasi, perutnya itu tidak terisi banyak makanan, karena bahaya juga. Kalau operasi kan itu dibius ya, otomatis kadang cenderung bisa aspirasi ya. Kalau makanannya penuh dengan, lambungnya penuh makanan, akan mudah nanti makanan itu bisa naik ke atas, resiko aspirasi. Itu juga dikhawatirkan. Dan juga ternyata dokter bedah saya pernah nanya, Dr. Hasanul, saat pasien sebelum operasi dipuasakan, ternyata imunitas dia juga akan lebih baik, lebih aktif, akan lebih fokus kepada sistem perbaikan. Beda saat orang operasi makan perutnya penuh, energi tubuh dia tuh akan dipakai untuk makan, mencerna makan, bukan untuk perbaikan. Tidak siap nanti dioperasi seperti itu. Jadi dioperasi itu alangkah baiknya dipuasakan dulu pasiennya aja seperti itu. Itu dari keterangan sejawat kita. Masya Allah. Ustadz, tadi ada beberapa penyakit yang Ustadz sebut, seperti tadi puasa ini menimbulkan sel-sel yang baik, memproduksi sel yang baik sehingga memakan sel-sel yang rusak kan, seperti bisa juga sel yang akan menjadi benih untuk menjadi kanker begitu Ustadz kan. Ada tidak penyakit-penyakit lain yang memang dengan puasa ini justru sangat baik dilakukan puasa ini sehingga bisa menurunkan paling tidak mengurangi sakit tersebut, atau izin Allah bisa menyembuhkan penyakit tersebut? Ya, terima kasih pertanyaannya. Menarik ya. Penyakit apa saja yang sebenarnya bagus sekali kalau dia puasa ya. Salah satu penyakit yang sangat dianjurkan sekali untuk berpuasa adalah penyakit sindrom metabolik. Jadi sindrom metabolik ini penyebabnya itu karena satu, diabetes mellitus, penyakit gula. Yang kedua, dislipidemia atau yang disebut sebagai ketidakstabilan kolesterol jahatnya berlebih. Kemudian hipertensi, kemudian berat badan yang berlebih. Ini kalau menyatu dalam satu tubuh kita ada seperti ini, masuk pada kategori sindrom metabolik. Dan ini ketika seorang berpuasa, satu, pada pasien yang diabetes mellitus sangat baik sekali. Kita tahu para pemirsa sekalian, diabetes mellitus ini masalahnya itu ada pada organ pankreas namanya. Pankreas ini menghasilkan insulin, 2 hormon, insulin sama glukagon namanya. Nah, orang diabetes, insulinnya ini terlalu terlalu capek bahasa kita ya, tak berfungsi baik. Baik. Masya Allah Ustadz, mohon ditahan Ustadz, sangat menarik sekali. Masya Allah, asik sekali. Kita akan lanjutkan setelah pesan berikut ini. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara, jangan kemana-mana, kita akan kembali. Tentu tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan.
Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, kita tadi telah mendengarkan penyampaian yang luar biasa dan tadi ada sempat terputus. Kita akan lanjutkan karena saking asyiknya luar biasa apa yang disampaikan oleh narasumber kita. Ya supaya kita betul-betul menjalankan ibadah puasa ini karena niat lillahi ta'ala. Kalau sudah karena niat Allah, karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan mendatangkan sisi baik, bisa jadi kesehatan, keberkahan dan lain sebagainya. Ustadz tadi sempat terputus Ustadz. Iya. Tadi ada apa sindrom metabolisme apa gitu Ustadz ya. Silakan lanjutkan. Ustadz. Kita tadi cerita tentang penyakit diabetes mellitus. Masalahnya tuh ada di pankreas. Insulinnya itu kerjanya terlalu berlebih, kecapean lah bahasanya ya. Jadi kenapa orang asal makan gula darah kan naik tuh. Insulin dihasilkan untuk menurunkannya. Ini kalau terus-terusan tinggi kan si insulinnya ini capek. Si pankreas ini dia butuh lah istirahat juga ya. Nah ketika seorang puasa, gula darah itu cenderung menurun, maka si insulin bisa istirahat, maka satu zat yang namanya glukagon, ini kita cerita bahasa kedokteran sedikit, mohon maaf pemirsa ya. Glukagon ini hebatnya, dia mampu menaikkan gula darah tanpa kita makan. Subhanallah, ciptakan hormon glukagon, dia mengambil gula itu dari otot, dari lemak, dari simpanan cadangan yang ada di hati. Jadi orang kalau nggak makan, itu gula darah akan tetap stabil. Siapa yang stabilkan si glukagon ini? Dan hebatnya, para ilmuwan mengatakan glukagon ini kekuatannya bisa sampai 10 piring nasi. Tanpa kita makan. Masya Allah. Jadi kalau orang makan 2-3 hari, 4 hari, itu masih tahan. Itu. Bahkan sampai 40 hari masih bertahan. Kenapa? Ada si hormon glukagon. Nah, ketika seorang penderita diabetes, dia puasa, si insulinnya akan lebih cenderung istirahat. Si glukagon yang lebih aktif. Jadi senang nih, pankreasnya nih, aduh puasa nih, bagus. Jadi bagus bagi penderita diabetes mellitus. Dia akan merestriksi kalori, ya, makanannya. Kemudian tadi sindrom metabolik, hipertensi, tekanan darah tinggi. Nah, tekanan darah tinggi dipengaruhi satu oleh faktor makanan juga. Garam yang tinggi, kaya penyedap rasa ya, gitu ya. Nah, itu akan meningkatkan tekanan darah. Ketika seorang berpuasa, dia akan mengurangi pastinya asupan natrium. Yang kedua, ketika seorang itu puasa, pembuluh darah itu akan dibersihkan oleh yang namanya kolesterol baik. Jadi ada penelitian di Tunisia, orang yang berpuasa kadar kolesterol baiknya meningkat 20%. Sehingga kalau kolesterol baik ini sifatnya dia membersihkan dinding pembuluh darah. Nah, kalau tekanan darah itu tinggi, ketika seorang itu pembuluh darahnya sehat, maka tekanan darah akan cenderung akan lebih stabil. Jantung akan memompa lebih ringan. Sehingga bagus bagi orang yang menderita hipertensi puasa itu. Kecuali lagi puasa marah-marah, nggak ada bukaan, nggak ada sahurnya, itu bisa naik tensinya ya. Nah, kemudian bagi orang kegemukan, otomatis karena seorang yang puasa, dia akan membatasi makanannya, otomatis terjadi shifting metabolism namanya. Jadi energi tidak diambil dari gula, tapi diambil dari lemak. Lemak itu dari mana? Di perut, di lengan, ya. Yang sebagai simpanan energi kita itu akan diambil jadi sumber energi, otomatis berat badan akan lebih stabil ya. Dan yang kemudian yang ketiga dislipidemia tadi ya. Berat badan berlebih, dislipidemia, kolesterol jahatnya itu akan lebih cenderung menurun berdasarkan riset orang yang berpuasa, kolesterol baiknya meningkat 20%. Otomatis penyakit-penyakit seperti sindrom metabolik ini akan sangat baik lagi dengan berpuasa seperti itu. Masya Allah, ternyata luar biasa ibadah puasa ini Ustaz. Subhanallah. Sebagaimana saya sampaikan, inilah bentuk kasih sayang Allah kasih kepada sayang kita Allah yang secara akal mungkin kita belum sampai ke sana, tapi perlahan-lahan ternyata dengan adanya ilmu teknologi, sains kedokteran sekarang membuktikan beginilah luar biasa kasih sayang Allah. Dan Ustadz tadi kan begitu besarnya manfaat ibadah puasa. Tapi kan ini puasa yang bagaimana, sebagaimana Ustaz sampaikan ada tipe-tipe orang yang berpuasa. Bagaimana tips-tips berpuasa yang baik supaya kita mendapatkan atas izin Allah, selain kita mendapat pahala, tapi kita juga mendapatkan sisi manfaat kesehatan bagi diri kita. Jadi unik puasa ini, apa di Ramadan nih. Jadi puasa ini akan meningkatkan derajat kesehatan kita dari 4 aspek. Sehat itu satu, sehat fisik. Kita udah cerita tadi, penyakit-penyakit kan masalah fisik ya, gangguan di organ ya. Dapat kesehatan fisik, dapat kesehatan ruhiyah, qalbi, ya kan?
Orang yang puasa pastinya dia akan membatasi matanya dari mandang yang maksiat, menjaga mulutnya, dia bersihkan hatinya dari penyakit hati, dia belajar ilmu puasa. Pastinya puasa tidak hanya sekedar menahan makan minum saja, tapi menahan nih hawa nafsu, membersihkan hati dari penyakit hati. Itu ruhiyahnya akan lebih sehat. Sifat ridho akan muncul, ikhlas muncul, sedekah, gemar bersedekah. Karena Nabi katakan, dawu mardakum bisadaqah, obati penyakitmu itu dengan sedekah. Ya. Hati orang kan lembut ketika puasa. Aspek ruhiyahnya dapat. Aspek sosialnya. Nabi katakan puasa, berilah makan puasa walaupun dengan sebutir kurma gitu ya. Hindarilah dirimu dari neraka walaupun dengan sebutir kurma. Orang puasa pastinya akan mudah sedekah. Ngasih makan orang berbuka, fadilahnya Rasulullah jelaskan luar biasa. Ya, sedekah di Ramadan, pahalanya luar biasa. Nah ini akan menyehatkan sisi sosial. Jadi sehat itu juga after sosial. Yang terakhir spiritual. Jadi jangan kita ngapet sehat itu hanya fisik saja, tapi spiritual itu penting. Hablum minallah, hubungan dengan sang pencipta alam semesta ini, Rabbul Alamin. Jika seorang itu rajin ibadah, dia sholat malam, sholat taraweh, ya, dia aktivitas zikir ditingkatkan, baca Quran seperti yang disampaikan Qori tadi, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Quran itu turunkan sebagai syifa, obat penyakit fisik, penyakit ruhiyah. Aspek spiritual ditingkatkan dengan amal ibadah, itu pastinya akan meningkatkan derajat kesehatan spiritualnya. Jadi sehat itu 4 inilah yang kita perlukan. Ini juga amanat undang-undang. Undang mengatakan sehat itu adalah baik fisik, baik ruhiyahnya, baik sosialnya, baik spiritualnya. Inilah yang mau kita dapatkan. Dan insya Allah dengan Ramadan ini, berpuasa Ramadan, amalan kita tingkat Ramadan, ini akan meningkatkan derajat kesehatan kita secara paripurna. Masya Allah, ternyata banyak sekali manfaatnya Ustaz. Dia bukan hanya dari kesehatan lahiriah saja. Iya. Ternyata kesehatan mental atau spiritual, ruhiyah kita ini juga sangat diperlukan. Betul sekali Ustaz. Apalagi itulah menjadi hal yang menentukan ketika walaupun jasmani kita ini sehat, tapi kalau ruhiyah kita ini sakit, bermasalah nih Ustaz ya. Iya. Masya Allah. Makanya orang banyak di orang KPK itu kan sehat-sehat semua tuh. Sehat-sehat Ustaz ya. Nampak gemuk-gemuk, tengok ya kan gitu. Tapi korupsi juga ya. Itu kan penyakit juga, penyakit hati ya. Seperti itu. Baik, Masya Allah. Ustaz, tadi Ustaz terkait dengan misalnya sahur kan. Kita ini makannya bagaimana Ustaz? Kemudian berbuka ini bagaimana? Kemudian pola istirahat ini bagaimana? Sehingga kita ini berpuasa ini betul-betul dengan puasa yang mencontoh Rasul, dan mudah-mudahan dengan itu sebagaimana Ustaz sampaikan akan datanglah manfaat-manfaat. Karena kan kita puasa ini ada modelnya macam-macam Ustaz kan. Minumannya 4 macam misalnya. Gelas Ramadan. Gelas Ramadan beda nih Ustaz ya dengan gelas biasa. Persilakan Ustaz. Iya, baik. Ini tips lah ya, tips ketika kita sahur berbuka. Nah, ketika kita sahur dianjurkan sekali bagi kesehatan tubuh kita adalah diakhirkan tadi. Dan usahakan kita jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang saat sahur pedas, bersantan, bergas ya. Yang makanan yang tinggi gula, terlalu manis itu tidak dianjurkan. Tapi makanan yang manisnya manis buah ya, sayur ya, minumnya harus cukup saat sahur 2 gelas ya. Nah, itu akan menjadi cadangan energi bagi kita. Dan ingat, setelah sahur jangan tidur. Habis subuh jangan tidur, nggak bagus bagi pencernaan kita. Kita isi penuh makanan, perut kita langsung tidur, tak bagus bagi otak kita, buat lemes, buat kita pegel-pegel segala macam. Dan itu tak baik bagi agama kita kan, yang juga habis subuh tidur ya, habis makan itu tidur. Guru saya bilang mengatakan, Prof Azlan mengatakan, lebih baik kau berdiri di atas punduk ular berbisa daripada kau itu habis makan langsung tidur. Artinya tak bagus setelah makan kita tidur. Dan ketika kita berbuka, Rasulullah menganjurkan kepada kita, berbukalah dengan korma, kalau tak ada dengan air. Mengisyaratkan kepada kita kalau makan saat berbuka, buka yang ringan-ringan. Yang manisnya manis buah, manis yang tidak memberatkan tubuh kita. Dan setelah itu, kalau tak ada yang manis seperti itu, ya dengan air. Itu mengisyaratkan kepada kita, menyegerakan berbuka dengan sesuatu yang manis ya, tapi yang sehat. Dan kemudian saat kita berbuka, kalau bisa jangan terlalu makan yang terlalu berat. Ini saran saya. Karena nanti korbannya tarawehnya. Nah, kalau diisi penuh, nanti tarawehnya tuh begoyang tuh sholatnya tuh kan, ngantuk. Pasti cari tempat masjid macam di atas super cepat. Macam di atas sampan ini Ustaz, yang berombak di Ustaz ya. Nah, saran saya makan yang ringan, sederhana. Jadi konsepnya sahur berbuka sederhanakan, tidak usah sampai berlebihan. Seperti itu saja mungkin. Kemudian kasihan lihat orang rumah Ustaz ya. Masak bermacam-macam nih Ustaz ya. Baik, Masya Allah. Ustaz, kalau seandainya itu tadi Ustaz mengatakan kan Rasul berbuka dengan kurma gitu Ustaz.
Nah, apa bisa kita berbuka itu dengan minum misalnya seperti teh manis atau minum-minuman yang manis begitu Ustaz. Bagaimana nih Ustaz? Terkadang memang sesuatu yang manis itu bermanfaat. Ketika kita butuh energi yang cepat, kita konsumsi yang manis itu akan cepat meningkatkan energi. Namun jangan hanya saja minuman manis itu, tapi tetap harus dibarengi dengan manis yang indeks glikemiknya itu istilahnya tidak terlalu tinggi. Dia akan menaikkan gula darah itu perlahan-lahan. Apalagi kurma guru saya bilang, Prof. Azlan bilang itu mengandung arabinosa, satu gula yang dia tidak butuh insulin untuk memetabolismenya. Dia akan menaikkan gula darah untuk sumber energi tadi cepat, tapi dia bisa bertahan lama di tubuh kita. Nah, jadi bisa bertahan lama sampai kita sholat malam bisa bertahan lama. Beda sama yang manisnya yang instan, cepat segar, tetapi kalau terlalu sering ya akan mudah lemes nanti. Jadi sekali-sekali bolehlah teh manis ya, tapi juga dibarengi dengan tadi buah-buahan ya. Terkadang Ustadz kan karena tarawih ini 8 rakaat kan dengan witir 11 rakaat. Ada yang 20 23 rakaat, ini perbedaan di kalangan masyarakat. Selesai tarawih ini kan kadang datang lapar nih Ustaz. Iya. Kebiasaan kita ini kan kalau pulang tarawih ini nongkrong, makan atau kumpul-kumpul di rumah makan. Ini bagaimana Ustadz mengatasinya seperti itu Ustadz? Ya itu balik kepada motivasi. Ya gitu ya. Persepsi kita menganggap bahwa makan itu harus habis malam ya. Jadi begini, makan terlalu malam pun nggak bagus ya. Itu akan mengganggu kualitas tidur. Jadi idealnya seorang tuh tidur itu kurang lebih 6-7 jam. Kalau di risetnya jam 10 sampai jam 3 pagi itu ideal paling bagus tidur. Kalau orang makan malam itu jam-jam 11-12 ya kalau sekali-sekali ada undangan atau apa ya acara ya sekali-kali makan bolehlah. Tapi kalau sering tiap hari nongkrong-nongkrong seperti itu enggak bagus. Jadi saran saya kalau makan tidak kurang dari jam 10 malam itu bisa konsumsi tapi jangan terlalu berat, yang ringan-ringan saja. Insya Allah itu yang terbaik lah mudah-mudahan. Tidak makan yang berat ya, porsi berat. Kadang Ustadz kan perspektif berat dan ringan ini berbeda-beda Ustadz. Bagi kita yang ringan itu mungkin bau Ustadz ya. Baik Ustadz, mohon ditahan, kita akan lanjutkan samsam berikut ini. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara, dimanapun Anda berada, saiman saimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mendengarkan tausiah yang lebih menarik lagi insya Allah. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Anda masih setia bersama kami, duduk manis di depan layar kaca televisi menanti program Indahnya Ramadan, dan ini sudah berada di segmen yang terakhir. Masya Allah, kita telah mendengarkan begitu luar biasa penyampaian dari narasumber kita terkait dengan sisi hikmah dari syariat ibadah puasa terkait dengan kesehatan yang paripurna, yang bukan hanya terfokus pada kesehatan fisik saja, tapi juga kesehatan ruhiyah, sosial, dan lain sebagainya. Dan insya Allah akan menambah semangat kita untuk menjalankan ibadah puasa. Kita akan mendengarkan bagaimana kalimat penutup dari narasumber kita tentang tema ini, agar kita senantiasa benar-benar melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Ustadz, ini sudah di segmen terakhir Ustadz, tidak terasa. Ustadz, untuk kalimat penutup bisa disampaikan kepada pemirsa agar benar-benar kita ini menjalankan ibadah puasa sesuai dengan yang dikehendaki Allah dan syariat tentunya Ustadz, supaya mendatangkan manfaat bagi kehidupan di dunia ini. Persilahkan Ustadz. Baik para pemirsa TVRI Shaimin Shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai kesimpulan kita hari ini, bagaimana kita mendapatkan rahasia puasa yang begitu besar, wabil khusus terhadap kesehatan. Maka yang pertama adalah mari kita jalani Ramadan ini dengan rasa gembira dan dengan niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Puasa bukan hanya sekedar menahan, minum, makan saja, tetapi perlu kita ketahui momentum Ramadan ini adalah kita mengisi Ramadan ini dengan ibadah, termasuk ibadah puasa, ibadah sholat, ibadah
sedekah dan sebagainya, kita isi dengan semaksimal yang kita lakukan dan dengan rasa bahagia, dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Nah, hal-hal inilah yang akan pastinya kita yakin akan mendatangkan segala kebaikan dalam kehidupan kita. Kita amalkan semua Ramadan dengan syariat, ketentuan yang sudah ada, dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya di dalam berpuasa, insya Allah akan mendapatkan pahala yang berlimpah, insya Allah mendapatkan kesehatan yang paripurna. Sehat fisiknya sudah kita cerita tadi, sehat ruhiyahnya kita sudah cerita bagaimana ketika amalan-amalan puasa, amal-amal ibadah puasa akan menyehatkan ruhiyah kita, kemudian sosial kita berbagi saat Ramadan, dan spiritual kita semakin dekat dengan Allah dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Insya Allah kesehatan yang paripurna, yang komprehensif kita akan dapatkan insya Allah di bulan Ramadan ini. Nah, itulah. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa sekali Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya, dan mudah-mudahan ini insya Allah akan menjadi penyemangat bagi kita Ustadz, karena kita yang melaksanakan ini senantiasa berbaik sangka kepada Allah bahwa ini adalah jalan kasih sayang Allah, bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Begitu banyak, luar biasa Ustaz sampaikan tadi manfaat dari segi kesehatan dan kesehatan mental dan lain sebagainya. Ustadz sukses selalu. Kirim salam sama keluarga Ustadz. Insya Allah kita nanti ketemu pada kesempatan yang lain dalam kondisi yang lebih baik lagi. Dan kirim salam sama Buya juga Ustadz Umi nih Ustadz ya. Masya Allah. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Maha menyembuhkan. Allah Asy-Syafi yang Maha menyembuhkan. Tentu ketika Allah memerintahkan kita, mensyariatkan berbagai macam ibadah kepada kita, tentu banyak sisi positif dan manfaatnya bagi kehidupan kita, bukan hanya di akhirat, juga di dunia. Untuk itu, hendaklah kita senantiasa dengan keyakinan yang penuh menjalankan syariat, terutama saat ini adalah di bulan puasa, yaitu bulan Ramadan, menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, penuh dengan keimanan dan pengharapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sendirinya, Allah akan mendatangkan kesehatan kepada kita, kesehatan yang paripurna kepada kita. Salah satu juga dengan cara membaca Al-Quran dan aktivitas ibadah-ibadah lainnya yang disampaikan oleh narasumber kita tadi. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat hingga dapat melaksanakan ibadah Ramadan sampai akhir, dan mudah-mudahan setelah Ramadan akan semakin sehat lagi. Yang sakit Allah sembuhkan, yang sehat Allah kuatkan hingga istiqamah kesehatannya sampai akhir hayatnya. Demikian pertemuan kita. Saya Yuzairi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menikmati berbuka puasa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.